Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan bahas fenomena menarik yang sedang terjadi di pasar uang. Kenapa nilai tukar dolar Amerika kembali menguat terhadap rupiah setelah sempat stagnan di angka 16.200 per dolar Amerika. Jadi beberapa hari yang lalu itu tertahan di 16.200, sementara kemarin mulai agak merangkak naik ke 16.300. Apa ini sinyal bahaya bagi perekonomian kita, atau justru ini hanya efek sementara dari tekanan global? Dalam 2 bulan terakhir atau minggu-minggu terakhir inilah nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sempat stagnan di kisaran 16.200. Banyak analis sempat berpikir inilah batas atasnya. Namun di pertengahan bulan Juni 2025 ini, dolar mendadak bergerak naik menembus 16.300, bahkan nyaris menyentuh 16.500 per dolar. Tapi itu di pasar spot ya. Umumnya rata-rata 16.300 lebih dikit. Kenaikan ini cukup mengejutkan pelaku pasar. Tapi sebenarnya ini adalah akumulasi dari beberapa faktor ekonomi global dan domestik yang sudah mulai terasa sejak bulan Mei lalu. Pertama, kita bahas faktor globalnya dulu. Salah satu penyebab utama penguatan dolar adalah sinyal dari The Fed Reserve atau Bank Sentral Amerika di pertemuan FOMC terakhir. The Fed memutuskan untuk menunda pemangkasan suku bunga. Harapan pasar sebelumnya, suku bunga akan mulai turun di pertengahan tahun, tapi ternyata inflasi Amerika Serikat masih bertahan tinggi. Hasilnya, investor global kembali memegang dolar karena retur dari aset berbasis dolar tetap dianggap menarik. Ini menciptakan permintaan tinggi terhadap dolar di pasar uang. Selain suku bunga, ekonomi Amerika Serikat juga menunjukkan kekuatan yang solid. Data tenaga kerja Amerika Serikat tetap kuat, inflasi inti masih tinggi, konsumsi domestik tetap stabil. Ini menimbulkan persepsi bahwa ekonomi Amerika Serikat masih tahan banting dan berpotensi mengalami soft landing, bukan resesi. Artinya, investor merasa lebih aman menaruh uang di Amerika Serikat, dan setiap kali kapital mengalir masuk ke Amerika Serikat, nilai dolar akan naik. Seperti biasa ya. Sekarang kita lihat sisi Indonesia. Sementara dolar menguat, rupiah justru menghadapi tekanan. Beberapa penyebab utamanya: defisit transaksi berjalan yang mulai melebar. Kemudian SBN kita mulai kalah menarik dibanding obligasi US. Selanjutnya, dana asing keluar dari pasar saham dan obligasi sejak awal Juni. Kemudian jangan lupa ada juga faktor musiman. Kebutuhan impor meningkat pasca lebaran dan pasca musim tanam. Ini meningkatkan permintaan falas. Ini juga salah satu faktor yang membuat dolar ya naik jadinya. Seperti biasa ya, cuman ini faktor musiman. Selanjutnya, bagaimana respon Bank Indonesia? BI sebenarnya sudah cukup aktif melakukan intervensi di pasar falas. Mereka masuk ke pasar spot dan domestik untuk menstabilkan kurs. Namun kekuatan BI terbatas. Mereka tidak bisa melawan arus pasar global secara terus-menerus. BI juga mempertimbangkan cadangan devisa yang walaupun cukup tapi tidak terbatas. Mereka juga cenderung menjaga stabilitas, bukan mematok angka. Jadi kalau pasar bergerak
ke 16.400, BI akan mencoba menjaga agar tidak terlalu liar, bukan langsung mengembalikan menjadi 16.000 per dolarnya. Itu agak sulit ya. Nilai tukar bukan hanya soal data, tapi juga soal ekspektasi pasar. Saat investor merasa dolar akan terus naik, mereka cenderung membeli dolar lebih cepat. Ini menciptakan efek spiral. Permintaan dolar naik terus walaupun tidak ada fundamental baru yang berubah. Kondisi ini diperparah dengan investor domestik yang juga mulai ikut-ikutan beli dolar untuk lindungi nilai. Pasar akhirnya seperti menciptakan realitasnya sendiri. Apa dampaknya buat kita semua? Pertama, harga barang impor bisa naik. Biaya produksi untuk industri yang pakai bahan baku impor juga akan meningkat. Selanjutnya, utang luar negeri baik swasta maupun BUMN akan makin berat dalam rupiah. Potensi tekanan pada inflasi. Tapi ada juga yang diuntungkan, seperti eksportir karena mereka dapat lebih banyak rupiah. Kemudian pekerja migran karena remitansi jadi lebih tinggi. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai individu? Kita perlu bijak dalam mengelola resiko. Jika Anda punya kebutuhan falas, jangan menunda terlalu lama. Kalau Anda investor, perhatikan eksposur mata uang dalam portofolio Anda, dan yang pasti jangan panik. Fluktuasi ini adalah bagian alami dari dinamika pasar global. Tetapi tetap ikut perkembangan. Jadi ikuti perkembangannya, tetap rasional. Oke? Cukup ya. Sedikit analisa dari kita. Kalau ada tambahan informasi, mohon dicantumkan di kolom komentar. Dan kalau ada koreksi juga saya minta tolong dicantumkan di kolom komentar sebagai bahan sharing bersama. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.